Selamat berjumpa kembali teman-teman. Nama saya Ibrani. Kita akan meneruskan pelajaran kita dari buku Yohanes. Di video ini saya akan membahas tentang agama apakah yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat belajar teman-teman dan semoga pelajaran ini berguna untuk kita semua. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Kalau kita melihat seorang ahli berlian, yang pekerjaannya ahli membuat cincin berlian, ia dapat membedakan akan berlian yang asli atau yang palsu. Dia bisa tahu tipenya, warnanya, potongannya, atau asal dari berlian itu. Tetapi kita sebagai seorang awam, kita tahu bahwa berlian itu adalah batu yang berharga dan mahal harganya. Tetapi kita tidak tahu membedakan antara berlian, kaca, atau plastik. Orang bisa menjual cincin berlian palsu yang kita kira asli. Yang kata lainnya, kita ini gampang ditipu orang dalam soal berlian. Tetapi penipu tidak bisa menjual berlian palsu ke ahli berlian, karena mereka itu adalah ahli berlian dan tahu akan berlian. Kalau kita di dalam kesulitan atau ada persoalan dengan hukum, kita tidak minta nasihat dari mekanik maupun dari dokter, tetapi kita menyewa pengacara karena dia belajar dan tahu soal hukum. Mereka tahu seluk-beluk hukum yang ada, karena itu yang mereka lakukan setiap hari. Begitu pula dengan Nikodemus. Dia adalah seorang ahli agama dan pemimpin agama Yahudi. Bahkan dikatakan bukan hanya Nikodemus, tetapi kelompok dari guru-guru agama yang mengamati semua itu. Karena dikatakan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Siapa yang di sini yang dimaksud kami tahu? Yaitu guru-guru dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka melihat akan mujizat-mujizat dan mendengar akan ajaran-ajaran Yesus, dan mereka sangat kagum. Karena mereka tahu ajaran-ajaran Yesus adalah ajaran-ajaran yang penuh dengan kebenaran, yang datang dari tingkatan yang lebih tinggi. Mereka tahu itu bukan dari tukang tipu atau tukang sihir. Mereka tahu hanya dari Tuhan Allah yang dapat melakukan semua ini. Oleh karena itu, Nikodemus datang ke Yesus malam-malam, sehingga dia tidak usah terlihat oleh orang-orang sekawannya atau menemukan Yesus sewaktu banyak orang-orang di sekitarnya. Karena Nikodemus mau mendapat perhatian sepenuhnya dari Yesus Kristus, atau yang dibilang one-on-one, satu dengan satu. Sebagai pemimpin agama, apa yang Nikodemus cari maupun harapan dari Yesus? Tidak berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama lainnya, yaitu mencari ilmu. Untuk mendapatkan ilmu yang lebih dalam, yang lebih tinggi lagi, yang melebihi orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin agama lainnya. Tetapi perhatikan teman-teman, apa yang Yesus jawab kepada Nikodemus itu sangat mengejutkan dan mungkin mengecewakan Nikodemus. Karena sama sekali berlainan atau berlawanan dengan apa yang Nikodemus harapkan. Yesus tahu apa yang ada di hati kita semua. Dia tahu apa yang Nikodemus mengharapkan dari Yesus. Tetapi Yesus menjawab Nikodemus bukan untuk menambah keilmuan, tetapi Yesus berkata untuk tahu akan kebenaran. Teman-teman, dengarkan ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Bukan perkataan saya. Saya hanya mengulangi apa yang dia katakan. Kalau tidak percaya, teman-teman boleh berhenti sebentar dan ambil kitab suci masing-masing. Buka di buku Yohanes
pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab kepada Nikodemus, katanya, "Aku berkata kepadamu, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang," lihat teman-teman, dikatakan jika seorang, maksud di sini adalah hanya satu orang di dunia ini. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Yesus berkata tidak ada satu orang di dunia ini yang akan masuk surga kalau dia tidak dilahirkan kembali. Lagi teman-teman, ini bukan perkataan saya, bukan ilmu dari saya, tapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dan kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Teman-teman, apa makna dari cerita Nikodemus ini? Inilah maknanya. Yesus tahu siapa Nikodemus itu. Dia tahu Nikodemus adalah pemimpin agama, tetapi dengan sengaja Yesus mau memberitahu Nikodemus dan kepada kita semua di dunia ini bahwa agama itu bukan sumber dari keselamatan. Tetapi tujuan dan tugas utama dari agama adalah membimbing umat-umatnya menuju ke keselamatan. Teman-teman, tahukah Anda bahwa hukum itu baik di dalam pemerintahan? Karena hukum dibuat untuk kebaikan, kesatuan, dan ketentraman masyarakat. Tetapi banyak penegak-penegak hukum yang tidak benar. Mereka menjalankan hukum demi kepentingan diri sendiri, sehingga hukum menjadi jelek dan beban kepada masyarakat. Karena disalahgunakan oleh penegak-penegak hukum. Tetapi sedihnya, sama halnya dengan agama. Karena agama banyak yang terpecah belah. Mereka banyak yang salah paham dari arti dari keagamaan. Dan juga banyak pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan umatnya. Karena demi kepentingan dan kemuliaan diri mereka sendiri atau organisasinya. Hal-hal yang tidak penting menjadi penting di dalam agama. Hal seperti mempersoalkan akan agama siapa yang paling benar, agama siapa yang paling bagus, pemimpin siapa yang paling jago, siapa yang lebih tinggi ilmunya. Apa arti semua ini? Apakah artinya sebagai seorang pelajar di universitas yang terkenal di dunia seperti Yale, Berkeley, Stanford, Cambridge, dan lain-lainnya, tetapi universitasnya tidak pernah mengikuti kurikulum yang sudah ditentukan. Tiap hari hanya kumpul-kumpul, pesta, pamer akan kekayaan. Kita bayar mahal-mahal, memberi waktu, tetapi tidak ada gunanya, karena tidak mendapat hasil apa-apa dari sekolahannya. Bagi Tuhan, hubungan antara kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada lain-lainnya. Apa artinya kita sebagai orang Kristen atau Katolik, tetapi tidak pernah atau jarang membaca kitab suci, atau membaca tetapi tidak melakukan apa yang kita baca? Apa arti mempunyai agama tetapi tidak mempunyai hubungan dengan Allah Bapa di surga, maupun dengan anak tunggalnya Yesus Kristus? Teman-teman, tahu Anda bahwa kitab suci atau Injil itu adalah kata-kata dari Tuhan Allah kita. Dari kitab suci kita akan tahu siapa itu Tuhan Allah kita. Kita akan tahu apa maksud dari agama ini, apa maksud dari hidup kita ini. Injil adalah manual dari hidup kita. Tuhan Yesus memilih 12 orang rasul dengan satu maksud, yaitu mereka dapat menjadi saksi dan menulis semua apa yang Tuhan sudah lakukan maupun katakan. Sehingga kita tahu akan Dia. Kita tahu siapa Allah Bapa kita di surga. Kita tahu siapa itu Yesus Kristus. Banyak orang-orang tersesat akan ajaran dan maksud dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Tahukah teman-teman, mengapa Yesus membuat banyak mujizat-mujizat sewaktu Dia di dunia ini?
seperti merubah air menjadi anggur, memberi makan kepada 5.000 orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit, berjalan di atas air, membuat orang buta melihat kembali, orang lumpuh bisa berjalan kembali. Teman-teman, tahukah Lazarus sudah mati selama 4 hari dan Tuhan Yesus menghidupkan dia kembali. Yesus membuat banyak mujizat-mujizat selama dia di dunia ini. Bukan lain karena dia hanya mau memberi kesaksian dan membuktikan bahwa dialah anak tunggal dari Allah Bapa. Nikodemus melihat, dan Nikodemus sebagai ahli agama tahu mujizat-mujizat itu datang dari Tuhan Allah Bapa. Karena tidak ada manusia yang dapat melakukan apa yang Yesus lakukan. Inilah maksud dari semua mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Banyak orang masih berpikir dan berpendapat dengan perbuatan baik adalah jalan ke surga. Teman-teman, jadi kalau perbuatan baik atau tidak baik adalah jalan ke surga atau ke neraka. Mengapa Tuhan Allah Bapa di surga mau memberikan anak tunggalnya lahir ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib? Kalau banyak pilihan ke surga, adakah seorang bapak atau ibu dari seorang anak yang baik dan mencintai orang tuanya, memberikan anaknya yang tunggal dan berkata, "Tolong anakku disiksa, tolong cambuk dia sampai berdarah, ludahi dia, hujat dia di muka umum, biar dia menggotong kayu yang berat, dan tolong dipaku tangan-tangannya dan kaki-kakinya di kayu salib, karena saya cinta akan anak saya." Teman-teman, Tuhan Allah Bapa melakukan semua ini karena kasih-Nya yang besar terhadap manusia ciptaannya. Yohanes pasal 3 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, teman-teman perhatikan, dikatakan ini berarti untuk semua manusia di dunia ini. Bukan untuk agama ini atau agama itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Tetapi supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Yesus Kristus. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ini dikatakan oleh Allah Bapa kita di dalam surga kepada semua umat manusia di dunia ini, karena Dia mencintai kita semua. Teman-teman, tahukah atau ingatkah akan waktu Yesus Kristus disalib? Ada 2 penjahat atau pencuri di sebelahnya. Satu tidak mau bertobat, malah dia menghujat Yesus Kristus. Tetapi yang satunya berendah diri dan bertobat di hadapan Yesus. Karena dia bertobat di hadapan Yesus, maka Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita di sini bicara akan seorang pencuri yang selama hidupnya melakukan kejahatan. Bagaimanakah dapat seorang pencuri yang melakukan kejahatan selama hidupnya ini bisa masuk ke dalam Firdaus atau surga bersama dengan Yesus Kristus? Teman-teman, satu yang saya tahu, bukan dengan keagamaannya yang mungkin dia tidak mempunyainya, karena dia adalah seorang penjahat selama hidupnya, tetapi karena bertobat di hadapan Yesus Kristus dan dia dimaafkan dari dosa-dosanya. Semua agama itu baik,
tetapi keselamatan hanya datang dan pemberian Tuhan dengan jalan dilahirkan kembali. Teman-teman, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan semua manusia di dunia dari murka Tuhan. Tidak ada artinya bagi Tuhan kalau manusia mau percaya atau tidak mau percaya. Seperti kedua penjahat di kayu salib. Siapa yang mau percaya, dia akan menerima. Karena manusia bukan Tuhan, dan Tuhan yang punya kuasa akan semuanya. Teman-teman, 120 tahun lamanya, Tuhan memberi kesabaran untuk orang-orang bertobat di waktunya Nabi Nuh. Tetapi tidak satu pun yang percaya selain keluarga Nabi Nuh. Sehingga semua manusia di dunia ini mati oleh air bah yang jatuh dari surga. Adakah Tuhan lain yang mempunyai kuasa dan dapat melakukan hal yang sama seperti itu? Pernahkah hal ini terjadi lagi karena Tuhan lain membuatnya? Teman-teman, jawabnya adalah tidak. Karena hanya satu Tuhan yang menciptakan dunia ini dan seisinya, termasuk teman-teman semua. Dan Dia sudah berjanji tidak akan membinasakan semua manusia lagi dengan air bah. Oleh karena itu, hal ini tidak pernah akan terjadi atau terulang kembali. Teman-teman, berapa lama lagi Tuhan harus menunggu untuk manusia bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya? Ingat, seperti kita mau mengadopsi anak, kita harus melalui prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang ada. Begitu pula dengan Tuhan. Untuk kita mau percaya akan Yesus Kristus, kita harus dilahirkan kembali. Teman-teman, di video berikutnya saya akan membahas dan menerangkan tentang mengapa kita harus dilahirkan kembali untuk bisa masuk surga. Mengapa tidak hanya percaya begitu, tetapi harus dilahirkan kembali. Video yang berikutnya akan menjawab semua itu. Sebelumnya, kalau teman-teman mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ulangi doa ini di mulut Anda dan percayalah di hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, maafkan aku akan dosa-dosaku ini. Aku percaya Tuhan, Engkau mau memberikan anak-Mu yang tunggal, lahir, tersiksa, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Datanglah Engkau ke dalam hidupku ini. Mulai hari ini, jadikanlah aku salah satu dari domba-domba-Mu. Tuntun hidupku, karena Engkaulah penggembala dan sumber dari hidupku. Aku percaya darah yang Engkau curahkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya Engkau mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga dibangkitkan kembali oleh Allah Bapa kami dari antara orang mati. Ya Tuhan Allah Bapakku, atas nama Yesus Kristus aku memohon dan berdoa. Amin. Teman-teman, saya percaya kalau Anda sudah mengucapkan doa ini, Anda sudah dilahirkan kembali. Jangan lupa melihat video berikutnya, sehingga Anda mengerti apa maksud dari semua ini, dan jalan apa yang harus diambil berikutnya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini, tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.